Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah pembangunan politik yang nanti kita akan melihat hasil video dari kelompok 6 tentang teori ketergantungan dua ya. Ya, Bu. Ya, teori ketergantungan dua. Sebagaimana yang telah kita pelajari atau pahami bersama tentang teori ketergantungan, bahwa ada perbedaan produksi di antara negara sedang berkembang dengan negara-negara maju. Nah, mungkin di teori ketergantungan dua ini kita akan mendengarkan video dari kelompok 6 ini bicara tentang negara pusat dan negara periferi ya. Bu. Oke, bagaimana posisi negara periferi dan posisi negara pusat? Saya kira hampir sama ya, karena ini kan masih dalam konteks teori ketergantungan dua. Untuk selanjutnya lebih baik kita menyimak video dari kelompok 6. Kami persilakan. Bro, make a typo. My girl got a girl, she an info. Ate too good, I think I need lipo. Prop 1, 2, 3, 4, I'm a psycho. Commas in $1 million. That's two. More than I'm giving in fucks. That's two. Shotties with a big old butt. That's two. 4G auto sets on a truck. 1 to the kidney, 2 to the dome. That's left, right, left, right, left, right, go. Got a rollie for the brunch and a paddock for the show. That's left, right, left, right, left, right, go. Got a big new body and a whip it like a pro. That's left, right, left, right, left, right, go. Got a great main chick and a real bad hoe. That's left, right, left, right, left, right, go. Hai, kenalin, dia Kois, si negara pinggiran. Iya, pinggiran, bukan cuma pinggiran kota, tapi pinggiran ekonomi dunia. Katanya, kalau aku disentuh sama kapitalisme dari negara maju, aku bakal glow up, jadi maju, modern, dan keren. Tapi kenyataannya, disentuh kok malah ketergantungan. Awalnya aku pikir, wah, negara pusat datang bawa investasi, teknologi, dan juga pembangunan. Ternyata semua hasil tambang, hasil panen, hasil keringat rakyatku malah balik ke mereka. Aku cuma dikasih sisa, kayak buruh yang dibayar cuma pakai produk dan jasa. Kata teori Marxis klasik, aku bakal ikut berkembang karena efek kapitalisme. Berkembang dari mana? Aku aja masih berjuang bayar utang sambil berharap kurs dolar ini nggak naik. Sementara negara pusat, wah, tiap tahun mereka pasti ganti motor baru. Katanya hubungan kita tuh saling ketergantungan yang setara, tapi kenyataannya aku ngerasa kayak buruh kontrak yang disuruh lembur tapi gajinya ditunda. Mereka pusat, aku pinggiran. Mereka majikan dan aku buruh. Dan tahu gak, buruhnya udah capek, bos. Nah, teori ketergantungan adalah salah satu teori penting dalam studi pembangunan. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap pandangan klasik yang menganggap bahwa semua negara akan berkembang dengan cara yang sama seperti negara kapitalis maju. Tokoh-tokoh seperti Paul Baran, Raul Prebisch, dan Antonio dos Santos menjelaskan bahwa justru hubungan dengan negara maju itulah yang membuat negara-negara pinggiran menjadi terbelakang. Menurut teori ini, sistem ekonomi global bersifat tidak setara. Negara pusat mengontrol produksi, teknologi, dan perdagangan. Sementara negara pinggiran hanya menjadi pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah. Analogi sederhananya seperti ini. Negara pusat itu majikan dan negara pinggiran adalah buruhnya. Majikan bisa hidup tanpa buruh tertentu, tapi buruh nggak bisa hidup tanpa majikan. Nah, disinilah kritik teori ketergantungan, bahwa pembangunan global itu tidak adil dan negara pinggiran perlu mencari jalan keluar agar tidak terus bergantung. Hari ini kita akan masuk lebih dalam ke teori ketergantungan atau dependensi teori, khususnya lewat kacamata seorang pemikir radikal yakni Andre Gunder Frank dengan tesisnya yang terkenal The Development of Underdevelopment atau pembangunan keterbelakangan. Kedengarannya paradoks banget ya, kok bisa pembangunan dan keterbelakangan itu digabung jadi satu?
kita akan melihat bagaimana sistem ekonomi global, terutama kapitalisme, ternyata bukan cuma meninggalkan, tapi justru menciptakan kemiskinan di negara-negara yang selama ini kita sebut sebagai negara dunia ketiga atau negara satelit. Nah, selama ini kita kan sering dengar negara-negara miskin itu miskin karena malas, karena tidak punya modal, atau karena kondisi geografis yang tidak mendukung. Tapi Gunther Frank datang dengan argumen yang sangat berbeda dan keras. Bagi Frank, keterbelakangan itu bukan takdir alami atau kondisi yang belum berkembang. Negara-negara itu tidak sedang berada di tahap awal seperti negara maju dulu. Justru sebaliknya, keterbelakangan adalah sebuah proses. Frank bilang kondisi keterbelakangan yang kita lihat di banyak negara saat ini ialah akibat langsung dari proses globalisasi, sistem kapitalisme, dan pembangunan yang terjadi di negara-negara pusat atau metropolis. Contohnya, ketika negara-negara Eropa atau Amerika berkembang jadi kapitalis maju, mereka nggak berkembang secara sendiri. Mereka berkembang dengan cara mengeksploitasi negara-negara koloni atau negara satelit. Dan eksploitasi itu bukan cuma mengambil kekayaan, tapi juga menciptakan struktur keterbelakangan di negara satelit yang membuat mereka itu nggak bisa berkembang. Frank mewakili pandangan yang paling tegas dalam teori ketergantungan. Ia menyimpulkan bahwa selama negara satelit masih punya hubungan erat dan tidak setara dengan negara pusat, maka tidak ada kemungkinan mereka untuk benar-benar berkembang secara mandiri. Pembangunan yang terjadi hanya akan menjadi pembangunan yang tergantung, yakni pembangunan yang hanya menguntungkan si negara pusat saja. Kalau tadi kita bicara soal ekonomi global, sekarang kita akan bahas kenapa sih sistem ini itu bisa berjalan dengan mulus. Disinilah politik kelas itu menjadi kunci, dan Frank sangat menekankan aspek tersebut. Hubungan metropolis satelit ini bukan hanya soal transfer uang atau barang, ini merupakan soal politik kekuasaan. Di negara pusat ada modal asing, yakni para kapitalis besar atau korporasi multinasional. Mereka tuh butuh partner di negara satelit agar bisnis mereka lancar, murah, dan aman. Siapa sih partner mereka itu? Frank mengidentifikasi adanya aliansi kelas yang merugikan rakyat, yakni kaum borjuasi atau pemilik modal, lalu tuan tanah atau pedagang besar yang dominan di negara satelit. Mereka bekerja sama erat dengan pejabat pemerintah dan modal asing dari negara metropolis. Nah, intinya, segelintir elit lokal ini demi kepentingan dan kekayaan pribadi, mereka tuh rela bekerja sama dengan kekuatan asing untuk mengeksploitasi sumber daya dan rakyatnya sendiri. Politik kelas yang terjadi itu menghasilkan kebijakan pro keterbelakangan. Nah, contoh kebijakannya tuh gimana sih? Kebijakan tersebut memiliki contoh seperti mempermudah izin tambang tanpa memikirkan lingkungan, lalu memberikan insentif pajak besar pada korporasi asing, atau pemerintah itu nggak investasi di pendidikan dan kesehatan rakyat, tapi pemerintah malah investasi di infrastruktur yang cuma nguntungin ekspor bahan mentah. Nah, ini semua itu hanya menguntungkan modal asing dan para borjuasi lokal tadi. Tapi sayangnya, hal tersebut mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Nah, hasilnya tersebut adalah ketimpangan ekstrim dan keterbelakangan struktural yang semakin parah. Dan ini yang bikin Frank bilang bahwa keterbelakangan itu bukan kebetulan, tapi hasil dari kerjasama politik antara modal asing dan juga elit lokal. Jadi, kapitalisme satelit ini punya ciri khas. Yang pertama ada ketergantungan ekonomi pada pihak luar, kemudian ada kerjasama elit lokal dengan modal asing, dan ketimpangan ekstrim antara kelas yang berkuasa dan juga rakyat jelata. Nah, ini merupakan mesin politik yang menjaga kemakmuran pusat dan segelintir elit satelit dengan harga kemiskinan massal. Setelah kita melihat diagnosis yang begitu radikal, lantas apa sih solusinya menurut Frank? Tentu saja solusinya itu juga harus bersifat radikal. Frank juga menolak keras teori pentahapan revolusi Marxis klasik. Teori Marxis lama bilang kalau negara satelit itu masih feodal atau prakapitalis dan harus melalui tahap kapitalis dulu baru bisa revolusi sosialis. Nah, Frank membantah argumen tersebut. Ia berargumen bahwa negara satelit sudah kapitalis sejak berabad-abad yang lalu.
Lihat aja kaum bangsawan atau tuan tanah di negara satelit. Mereka tuh bukan aristokrat feodal yang produksi untuk konsumsi sendiri, tapi mereka adalah kapitalis yang berproduksi untuk pasar dunia. Mereka menanam kopi, karet, teh, gula, semua untuk diekspor ke pasar dunia. Mereka merupakan bagian dari rantai kapitalis global. Karena masalahnya berasal dari hubungan eksploitatif dengan negara luar, maka solusi politik dari Frank itu sangat lugas. Keterbelakangan hanya bisa diatasi melalui pemutusan hubungan dengan negara pusat. Ini berarti harus ada upaya untuk memutus rantai ketergantungan baik ekonomi, politik, maupun budaya dan melakukan perubahan yang langsung menuju pada sosialisme melalui revolusi. Hanya dengan memutus hubungan ini, negara satelit bisa memiliki otonomi untuk merancang pembangunan yang benar-benar berpihak pada rakyat sendiri, bukan pada kepentingan modal asing dan juga elit lokal. Gunder Frank memberikan kita pesan bahwa pembangunan sejati itu harus lahir dari pembebasan struktural, bukan sekedar suntikan modal. Pemikiran Andre Gunder Frank ini mungkin terdengar ekstrim, tapi ia berhasil membalikkan logika pembangunan konvensional, di mana ia memaksa kita untuk melihat bahwa kemiskinan itu bukan sekedar kegagalan internal, tapi merupakan hasil yang terencana dan terjaga oleh struktur politik dan ekonomi global. Salah satu bantahan dan kritik terhadap teori ketergantungan adalah tentang kemungkinan adanya pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi di negara-negara pinggiran, yang mana kritik ini sebenarnya ditujukan kepada Paul Baran dan Andre Gunder Frank. Sebagaimana telah disinggung oleh siapa sebelumnya terkait dengan Frank yang berpendapat bahwa industrialisasi akan selalu terhambat selama masih adanya ketergantungan, yang mana hal ini didasari oleh argumentasi bahwa elit lokal akan lebih diuntungkan jika mengimpor barang industri keluar daripada membangun industri sendiri di dalam. Nah, pandangan ini banyak menerima bantahan baik oleh ahli liberal, sesama Marxis, bahkan oleh penganut teori ketergantungan itu sendiri. Terlebih munculnya negara-negara industri baru seperti Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, dan Singapura justru memperkuat kritik ini. Karena faktanya negara-negara tersebut berhasil melakukan industrialisasi dan mencapai pembangunan ekonomi yang signifikan. Salah satu tokoh yang dengan tegas menentang pandangan Frank adalah Bill Warren. Dalam bukunya yang berjudul Imperialism, Pioneer of Capitalism, Warren berargumen bahwa kapitalisme global justru menjadi pendorong utama industrialisasi di negara-negara berkembang, terutama pasca Perang Dunia Kedua. Ia menunjukkan data bahwa tingkat industrialisasi, produktivitas, dan urbanisasi meningkat signifikan di dunia ketiga berkat investasi asing, transfer teknologi, dan keterlibatan pasar global. Dengan demikian, hubungan antara negara pusat dan pinggiran tidak lagi sepenuhnya bersifat eksploitatif, karena ketergantungan struktural lama mulai melemah seiring munculnya dinamika ekonomi baru. Nah, kalau ternyata industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi memang bisa terjadi di negara-negara pinggiran, lantas bagaimana teori ketergantungan menjelaskan fenomena pembangunan ini? Menanggapi hal ini, Fernando Henry Cardoso tidak sepenuhnya menolak teori ketergantungan, tetapi merevisinya melalui konsep Associated Dependent Development atau pembangunan yang tergantung. Menurutnya, pembangunan dan ketergantungan dapat berlangsung bersamaan. Hal ini terjadi karena bentuk ketergantungan berubah. Jika dulu bersandar pada ekspor bahan mentah, kini ketergantungan muncul melalui perusahaan multinasional yang mengandalkan teknologi dan produksi lewat sistem paten. Produksi dapat dilakukan di negara pinggiran, tetapi kendali dan keuntungan tetap berada di tangan negara pusat. Cardoso menegaskan bahwa industrialisasi di negara pinggiran memiliki karakteristik yang berbeda dengan di negara pusat, di mana industrialisasi tersebut cenderung menghasilkan ketimpangan pendapatan yang semakin besar.
fokus pada produksi barang konsumsi mewah, meningkatkan utang luar negeri, serta memperburuk kemiskinan, dan juga memunculkan kemungkinan eksploitasi atas tenaga kerja yang lebih besar. Dengan kata lain, pembangunan memang terjadi, tetapi manfaatnya bersifat tidak merata dan hanya berorientasi pada kepentingan kapital global, bukan pada kebutuhan masyarakat luas. Pemikiran Cardoso ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Peter Evans, yakni seorang sosiolog Amerika, melalui konsep dependent development atau pembangunan dalam ketergantungan. Evans menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan komunikasi memungkinkan proses produksi global yang terfragmentasi, di mana barang modal tetap diproduksi di negara pusat, sementara barang konsumsi dapat dibuat di negara pinggiran tanpa kehilangan kendali dari pusat. Yang mana fenomena ini melahirkan keterlibatan borjuasi lokal dan pemerintah nasional dalam proses pembangunan, namun tetap dalam kerangka kapitalisme global yang dikendalikan oleh perusahaan multinasional. Evans menyebut hubungan ini sebagai aliansi triple, yakni kerjasama antara satu, modal asing melalui perusahaan multinasional, yang kedua ada pemerintah di negara pinggiran yang bersangkutan, dan yang ketiga ada borjuasi lokal, di mana kerjasama antara pemerintah dan modal asing bersifat ekonomi karena dibutuhkan untuk mempercepat industrialisasi. Sementara hubungan antara pemerintah dan borjuasi nasional bersifat politis karena memberi legitimasi nasionalistik bagi kebijakan pembangunan agar diterima oleh masyarakat. Di sini, nasionalisme digunakan untuk meyakinkan publik bahwa pembangunan tersebut bersifat nasional, padahal kendali ekonomi tetap berada di tangan asing. Bagi perusahaan multinasional, kerjasama ini tetap menguntungkan karena mereka memperoleh jaminan keamanan politik tanpa harus membiayai pengamanan sendiri. Pemerintah lokal pun diuntungkan karena memperoleh modal, teknologi, dan akses pasar global, sedangkan borjuasi nasional menikmati keuntungan ekonomi dan posisi yang strategi. Evans menegaskan bahwa dependent development hanya mungkin terjadi bila negara pinggiran ini memiliki basis negara yang kuat dan terinstitusionalisasi, karena kekuatan negara menjadi prasyarat untuk menyeimbangkan hubungan antara modal asing dan kepentingan nasional. Ia menutup argumentasinya dengan bahwa fenomena pembangunan dalam ketergantungan bukanlah lawan dari teori ketergantungan klasik, melainkan bentuk baru di mana ketergantungan dan pembangunan berjalan bersamaan dalam struktur ekonomi global modern. Halo semuanya, sekarang kita sudah sampai pada bagian terakhir pembahasan kritik, polemik, dan implikasi solusi politik dalam teori ketergantungan. Nah, bagian ini penting banget karena kita bakal lihat gimana teori ini dikritik, diperdebatkan, dan apa solusi politik yang bisa kita ambil darinya. Bagian pertama, kritik terhadap teori ketergantungan. Pertama-tama, kita bahas dulu kritiknya. Menurut Beckenham, ada beberapa kelemahan politik dan konseptual dalam teori ini. Pertama, konsep ketergantungan itu sendiri dianggap kurang jelas. Teorinya terlalu dikotomis, seolah negara itu cuma bisa tergantung atau tidak tergantung. Padahal dalam kenyataannya, tingkat ketergantungan itu bisa bervariasi loh. Kedua, teori ini mengabaikan saling ketergantungan. Tidak semua ketergantungan itu buruk. Ada juga hubungan yang bersifat saling menguntungkan, meskipun tidak sepenuhnya setara. Dan yang ketiga, teori ini meremehkan peran aktor politik lokal. Negara-negara pinggiran sering digambarkan hanya sebagai boneka dari kepentingan modal-modal asing. Padahal, banyak aktor politik lokal yang sebenarnya punya kemampuan untuk bertindak dan mengambil keputusan secara strategis. Dan keempat, teori ini juga meremehkan nasionalisme, fokusnya lebih ke solidaritas kelas daripada solidaritas nasional. Padahal kekuatan nasionalisme seringkali jadi faktor penting dalam pembangunan. Bagian kedua, polemik analisis kualitatif versus kuantitatif. Nah, di bagian ini muncul perdebatan menarik antara Cardoso dan para pengusung teori lainnya. Cardoso menolak pendekatan kuantitatif dalam memahami ketergantungan. Menurut dia, hubungan ketergantungan itu bukan angka yang bisa diukur, tapi proses sejarah yang kompleks dan dialektis. Proses ini melibatkan perjuangan antar kelas dan antar kelompok yang terus berubah seiring waktu. Jadi nggak mungkin
kita ukur dengan rumus statistik yang ahistoris. Dan Cardoso menekankan bahwa teori ketergantungan lebih cocok dianalisis secara kualitatif dan historis sosiologis, bukan dengan cara matematis. Bagian ketiga, inti dan solusi dalam kerangka pembangunan politik. Di sini perdebatan utama muncul soal faktor penentu pembangunan. Di satu sisi, Frank dan Dos Santos menilai bahwa faktor eksternal seperti imperialisme ekonomi dan struktur pasar dunia adalah penentu utama. Tapi di sisi lain, Cardoso dan Valeto menekankan faktor internal yaitu peran aliansi kelas dalam negeri yang beradaptasi dan bereaksi terhadap eksternal. Artinya, pembangunan itu nggak semata-mata ditentukan oleh luar negeri, tapi juga dinamika politik dan sosial di dalam negeri tersebut. Dan bagian 4, perbedaan fokus analisis, kontradiksi regional versus kelas. Nah, perbedaan pendekatan ini juga terlihat dalam fokus analisisnya loh. Frank menyoroti kontradiksi sektoral atau regional. Ia melihat dunia sebagai sistem pusat dan pinggiran, di mana negara maju mendominasi negara berkembang. Sementara Cardoso dan Valeto lebih menyoroti kontradiksi kelas. Artinya, perjuangan politik dan ekonomi di dalam negeri sendiri yang menentukan bagaimana negara bereaksi terhadap pengaruh global. Jadi, kalau Frank fokus pada hubungan antar negara, Cardoso dan Valeto fokus pada hubungan antar kelas sosial di dalam suatu negara. Penutup dari saya, makna politik teori ketergantungan secara keseluruhan, teori ini bersifat voluntaristik, artinya masih ada ruang bagi pilihan politik dan kehendak manusia untuk mengubah keadaan. Teori ini menolak pandangan Marxis klasik yang deterministik, yang seolah mengatakan bahwa semua negara harus melewati tahapan feudalisme, kapitalisme, lalu sosialisme. Bagi teori ketergantungan, jalan pembangunan itu tidak tunggal, dan disinilah letak kekuatan sekaligus polemiknya antara struktur global yang menekan dan kemampuan politik lokal untuk melawan atau beradaptasi. Dan dari perdebatan ini teman-teman, kita belajar bahwa politik pembangunan bukan sekedar soal ekonomi atau ketergantungan luar negeri, tapi juga soal bagaimana aktor-aktor politik lokal mengambil keputusan, mengatur strategi di tengah tekanan global. Itulah inti kritik dan solusi politik dari teori ketergantungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.